Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan memastikan mengenai tugas akhir mata kuliah FUSI yang berjudul Prediksi Status Stunting di Kabupaten Gresik menggunakan teori FUSI Mamdani. Di sini saya Khairul Alim dengan dua rekan saya Lorica dan juga Fatur Rahmah. Adapun latar belakang masalah yaitu masalah kesehatan global. Stunting mempengaruhi jutaan anak terutama di negara berkembang. Penyebabnya yaitu kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, kurangnya stimulasi psikososial. Prevalensi stunting di Kabupaten Gresik lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Timur yaitu 19,2% dan nasional 21,6%. Upaya pemerintah yang dilakukan yaitu program penyuluhan gizi, pemantauan pertumbuhan anak, pemberian makanan tambahan. Pendekatan FUSI Mamdani mengatasi ketidakpastian data dan menangani kompleksitas karakteristik stunting menggunakan variabel linguistik dan aturan FUSI untuk memprediksi yang lebih akurat. Adapun tujuannya yaitu mengidentifikasi anak berisiko tinggi untuk intervensi tepat sasaran, kontribusi signifikan dalam upaya mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan anak di Kabupaten Gresik. Metode yang digunakan yaitu metode FUSI Mamdani. Aturannya ada 4, pembentukan himpunan, aplikasi fungsi implikasi, komposisi aturan, dan juga penegasan defusifikasi. Data yang digunakan yaitu diambil dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yang mencangkup 3 variabel yaitu rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi layak, jumlah balita stunting, dan juga jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan. Data tersebut berjumlah 350 juta data. Pembentukan himpunan FUSI dapat dilihat di tabel, ada sedikit banyak dan juga ada sedikit sedang banyak grafik dan fungsi keanggotaan. Yang pertama ada jumlah bayi stunting. Dapat dilihat di situ persamaannya mengenai sedikit dan banyak dan juga grafiknya. Yang kedua ada jumlah keluarga yang menerima bantuan sosial pangan. Grafiknya juga dapat dilihat di situ. Seterusnya ada variabel jumlah rumah tangga yang mendapat sanitasi layak. Dapat dilihat di situ juga persamaan dan juga grafiknya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Lorica. Berikut adalah grafik dan fungsi keanggotaan untuk variabel output, yaitu prediksi status stunting. Dapat dilihat persamaannya untuk persamaan rendah dan tinggi serta grafiknya. Next. Setelah itu pembentukan aturan FUSI. Kami membuat aturan sebanyak 18 pada tabel berikut ini. Kemudian menentukan nilai derajat keanggotaan. Untuk menentukan prediksi terjadinya penurunan atau peningkatan kasus stunting, maka perlu dicari alfa predikat untuk setiap aturan. Diketahui jumlah bayi stunting berjumlah 36, jumlah keluarga yang menerima bantuan sosial pangan sebanyak 93, dan rumah tangga yang mendapat sanitasi layak sebanyak 877, sehingga didapatkan derajat keanggotaan sebagai berikut. Kemudian untuk fungsi implikasi. Untuk mencari alfa predikat setiap aturan menggunakan aturan min. Dan hanya aturan yang menghasilkan alfa predikat yang tidak nol yang akan diikut sertakan. Jadi dari 18 aturan didapatkan R2 dan R11, yaitu jika jumlah bayi stunting sedikit, jumlah keluarga yang menerima bantuan pangan sedikit, dan rumah tangga yang mendapat sanitasi layak sedang, maka prediksi status stunting rendah. Dan untuk R11, jika jumlah bayi stunting banyak dan jumlah keluarga yang menerima bantuan sosial pangan sedikit dan rumah tangga yang mendapat sanitasi layak sedang, maka prediksi status stunting tinggi. Setelah melalui proses falsifikasi dan pembentukan dasar pengetahuan, maka berikutnya adalah penggabungan aturan secara komprehensif dengan penerapan fungsi max. Jadi dari R2 dan R11 dalam bentuk grafik dan kemudian grafiknya digabungkan seperti itu. Next. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Rahmah. Baik, untuk menghitung nilai Z, tentukan
lalu menentukan perpotongan antara T1 dan T2. Nilai T1 didapatkan 100,4. Nilai T2 didapatkan nilai 404. Lalu menentukan fungsi himpunan fusi yang baru berdasarkan grafik penggabungan. Next. Selanjutnya, defusifikasi atau penegasan. Defusifikasi menggunakan sentroid atau COA. Lalu ditentukan momen. Dan momen 1 diperoleh 504,008. M2 diperoleh 40257,408. M3 diperoleh 182,040. Next. Lalu luas. Luas di sini diperoleh A1 10,04, A2 118,08, A3 242, dan momen dan luas tadi digabungkan, dihitung diakumulasi sehingga mendapatkan nilai 597,1, sehingga prediksi status stunting sebanyak 597,1 menunjukkan bahwa status stunting di Kabupaten Gresik tergolong rendah. Next. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa sebagai berikut. Penelitian ini berhasil mengimplementasikan metode fusi Mamdani untuk memprediksi status stunting di Kabupaten Gresik. Metode ini efektif dalam mengolah data dan ketidakpastian dan kompleksitas yang tinggi. Hasil prediksi menunjukkan bahwa status stunting di Kabupaten Gresik berada pada kategori rendah dengan nilai prediksi 597,1. Dengan adanya prediksi yang lebih akurat, langkah-langkah pencegahan dan intervensi dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan lebih baik, yang berpotensi meningkatkan efektivitas program-program yang sudah berjalan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.